يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harta beliau di bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullah taala dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ma yakunu ajwadun nas fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemurah, sangat dermawan, dan terlebih-lebih lagi ketika datangnya bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang sangat pemurah. Maka oleh sebab itu, ini pun diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemurah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan menjadi orang yang sangat-sangat dermawan, sehingga memperbanyak di dalam bulan Ramadan tersebut, yaitu sedekah, kebaikan, memperbanyak di dalamnya tilawatul Quran dan i'tikaf. Maka jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan dia adalah bulan kebaikan, bulan ketaatan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita melaksanakan berbagai macam ibadah sehingga meraih pahala dari Allah SWT. Di antaranya tentu dengan ibadah sedekah, yaitu kalau kita bersedekah, kalau kita menjadi orang dermawan, membantu orang fakir, membantu orang-orang miskin, menggunakan harta kita untuk jalan Allah SWT, membangun masjid, membangun rumah Allah SWT, memberikan makan untuk berbuka bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan cara berpuasa, dengan cara bersedekah ini adalah yaitu ibadah yang sangat banyak sekali, yaitu seperti kita membebaskan orang lain daripada hutang, kemudian memberikan kelapangan kepada saudara-saudara kita yang tidak memiliki apa-apa, maka ini juga merupakan ibadah. Maka itu jamaah ini muliakan Allah SWT, sudah seharusnya kita yaitu menafkahkan, memberikan, mensedekahkan sebahagian rezeki kita. Karena apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Dan apa yang kalian yaitu infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Dan demikian pula jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, di bulan Ramadan ini perbanyaklah kita bersedekah. Bersedekah bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan harta yang kita miliki, akan tapi kita bisa juga bersedekah dengan makanan yang kita miliki, walaupun hanya dengan separuh dari biji kurma kita bersedekah, akan tapi jika itu ikhlas, karena Allah SWT itu akan bisa menjaga diri kita dari api neraka. Karena Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, yaitu peliharalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Apalah artinya separuh biji kurma? Kan tetapi jika itu ikhlas karena Allah SWT, maka Allah akan yaitu melipat gandakan pahalanya, apalagi itu dilakukan di bulan Ramadan. Maka jadilah kita mencontoh Nabi SAW, itu menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang dengan harta kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan harta kita salah satu yaitu jalan yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan harta kita ini dengan sebaik-baiknya, karena nanti harta kita ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan. Yaitu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari kiamat nantinya orang akan ditanya yaitu tentang apa? Tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hartanya juga akan ditanya, tentang ilmunya akan ditanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala,
la yazalu qadam ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Bahwa tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam, yaitu di hari kiamat, kecuali dia akan ditanya. Yaitu di antaranya adalah pertanyaan tentang harta kita, yaitu di mana kita dapatkan harta tersebut dan untuk apa kita gunakan harta itu. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون